Shalom saudara-saudaraku, semangat pagi. Semangat bersukacita karena Tuhan Yesus memberi firman-Nya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita sepanjang hari ini. Saudara, kita masih di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Saudara, sekarang kita masuk pada dampak yang kedua dari mendasarkan hidup pada firman, yaitu yang tidak layu daunnya. Dalam teks bahasa Ibrani ditulis Alehu lo yibol. Saudaraku, firman Tuhan adalah sarana yang menolong kita untuk menjadi lebih efektif dan berdaya guna. Dampak yang kedua, yang tidak layu daunnya. Mari kita membayangkan pohon yang subur ditanam di tepi saluran air. Selain buah yang pasti keluar pada waktunya, juga daun-daunnya tidak layu. Jika tanaman yang kekurangan air, maka daunnya pasti tidak berguguran. Jangankan beberapa, sehelai daun pun tidak akan berguguran. Itu tandanya bahwa tanamannya subur dan tersedia cukup air. Juga tanaman ini tidak mengalami pembusukan. Sekarang mari kita parsing kata lo yibol yang terdiri dari dua kata. Lo artinya tidak dan yibol itu layu. Dari kata dasar adalah nada. Kata kerja kau imperfect, maskulin singular. Ada 4 makna dari frasa ini. Yang pertama, daun adalah gambaran dari kemuliaan. Pohon terlihat subur dari daunnya. Semakin rimbun daunnya, maka pohon tersebut semakin subur. Daun adalah gambaran kemuliaan bagi sebuah pohon. Ketika melihat daun yang lebat, maka pikiran orang pasti berkata pohon itu subur. Dimulai dari melihat daun. Dalam Injil Matius dan Markus, kita membaca ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara yang berdaun atau berdaun rimbun, ia menyangka pohon tersebut menghasilkan buah. Tetapi setelah didekati, ternyata pohon itu tidak pernah berbuah, alias mandul. Hubungan dengan kesukaan firman Tuhan adalah mereka yang mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bagi orang yang percaya tersebut, mereka akan selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan dengan roh dan firman. Ia akan mengalami pemulihan dan pernyataan ilahi karena mereka selalu ada dalam hadirat Tuhan, yang mengalami kehadiran Yesus sehingga selalu dikuatkan dan memiliki pengharapan ilahi. Makna yang kedua adalah tidak menjadi bodoh. Kata nada juga berarti menjadi bodoh, to be foolish. Berarti tidak nabel adalah tidak bodoh, menjadi tidak bodoh. Firman Tuhan memberikan kita hikmat dalam menjalani hidup yang penuh dengan misteri ini. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Bahkan kadang-kadang rasanya kita dipimpin masuk ke dalam satu gang yang sempit dan buntu. Namun firman Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan memberikan hikmat kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat memilih yang terbaik.
Kadang-kadang kita merasa begitu bodoh dengan hidup ini. Tetapi bagi mereka yang menyukai firman Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan dalam ketidakberdayaannya, dan Tuhan memberikan hikmat. Hikmat yang tertinggi adalah iman. Dalam iman, kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita percaya akan memimpin kita dalam hikmat Tuhan untuk memiliki keberanian. Kita tidak takut dengan persoalan. Kita tidak takut dengan kabar-kabar menakutkan. Karena ia mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab di dalam kemuliaan kita tidak ada rasa takut, rasa sakit. Namun selalu ada kekenyangan dari Tuhan sebagai sumber yang mengalirkan kehidupannya seperti sungai yang mengalir terus-menerus, memenuhi jiwa dan rohnya. Yang ketiga, saudaraku, makna yang ketiga adalah tetap segar. Arti ketiga dari Nabel adalah merana, terkulai, memudar, tenggelam, jatuh. Pohon yang ditanam di sekitar saluran air tidak akan pernah kekurangan air dan makanan. Sehingga semua daunnya akan kelihatan segar karena tersedia makanan dan air. Firman Tuhan adalah makanan dan air yang kita butuhkan untuk pertumbuhan kita. Dan orang yang menikmati mengkonsumsi firman Tuhan tidak akan kehilangan sukacita dan kegirangan. Hatinya selalu dikuatkan untuk memiliki gairah sekalipun dalam keadaan sulit. Karena ia tidak kekurangan makanan. Firman Tuhan menguatkan jiwanya sehingga ia bersukacita. Dan tetap tegar karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia percaya dan memegang teguh janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Maka ia selalu memiliki rasa bahagia. Ia terus-menerus mengalami kegirangan sekalipun situasinya begitu sulit. Makna yang keempat dari tidak layu daunnya adalah selalu memiliki pengharapan. Saudaraku, pohon yang berdaun lebat kemungkinan adalah subur dan pasti berhasil buah. Pada daun itu terjadi fotosintesis. Daun sebagai dapur dari tanaman, di mana seluruh makanan dikirimkan ke dalam daun, lalu diolah di daun, dan selanjutnya makanan yang siap saji itu disebarkan ke seluruh tubuh tanaman. Tanpa daun, tanaman tidak mungkin bertumbuh baik, apalagi menghasilkan buah. Ini berarti sebuah keadaan yang terus-menerus dialami sehingga orang yang menyukai firman tidak akan kehilangan pengharapan. Firman Tuhan akan terus mengenyangkan kebutuhan jiwa dan rohani kita. Akan terus-menerus menguatkan kita sehingga kita tidak merasa ditinggal sendiri saat ada masalah dan pergumulan. Kata imperfect yang ditulis tidak layu daunnya adalah terus-menerus. Kemarin terjadi, hari ini terjadi, bahkan besok pun akan terjadi. Merana dan memudar adalah tanda kehilangan kekuatan dari dalam. Tanda tidak ada harapan sehingga mengalami terjatuh. Kata terjatuh pasti berhubungan dengan kehilangan pengharapan. Seseorang yang jiwanya terjatuh, kehilangan pegangan, kecewa dan tidak berniat untuk melanjutkan hidup lagi. Biasanya orang seperti ini mudah berpikir untuk bunuh diri. Mereka yang terjatuh merasa dipermalukan, akhirnya tenggelam tanpa berniat untuk bangkit lagi karena jiwanya
sudah taubat. Saudaraku, di dalam Tuhan tidak ada rasa dipermalukan. Kata Nabal juga berkaitan dengan aib. Mereka malu karena aib yang mereka lakukan. Namun di dalam Tuhan selalu ada pengampunan, ada penerimaan. Tuhan Yesus menerima kita dan mengampuni kita, bahkan selalu ingin memulihkan kita. Jadi seharusnya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa putus asa. Karena itu, bangunlah hidup kita terus-menerus di dalam firman Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur, menyegarkan, dan memberkati kami. Hari ini firman-Mu akan mengenyangkan kami dan menolong kami untuk semakin efektif dan menjadi berkat. Berkati kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu yang hebat berkuasa. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat mencintai firman Tuhan dan selamat mengalami dampak yang luar biasa dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.